Putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Senin 22 April 2024 menjadi hari yang bersejarah bagi pemilihan presiden di Indonesia. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan terkait sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Capres dan juga Cawapres nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Lalu yang menarik adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat yang pertama kali dalam sejarah ada dalam sengketa gugatan Pilpres. Lalu bagaimanakah kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai benteng demokrasi dan juga konstitusi pasca putusan ini dibuat? Kontestasi pemilihan presiden 2024 telah berakhir dan babak baru telah dimulai. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Kedua kubu penggugat pun telah menerima keputusannya. Mantan Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki menjelaskan, dalam kasus gugatan sengketa Pilpres 2024 tersebut mustahil dari sekian banyak bukti yang ada tidak ada yang terbukti. Namun, melihat perbandingan suara yang jauh antara pemohon dan juga kubu 02 sulit untuk bisa memenangkan suara terbanyak meski diadakan pemungutan suara ulang. Selain itu, kelemahan pelaksanaan pemilu perlu menjadi perhatian sebab hal tersebut mempengaruhi suara pemilu. Mustahil sekian banyaknya bukti itu tidak ada yang terbukti, itu tidak ada. Bagi kemustahilan itu ada di situ. Sekecil apapun itu pasti ada. Tetapi begini masalahnya ya, andai kata toh misalnya diadakan pemungutan ulang di beberapa provinsi dan sebagainya, bagi saya itu kemungkinan bisa menurunkan prosentasenya 0,2 dari 58 menjadi kurang 50 itu saya kira kok berat sekali. Sementara Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara menilai Mahkamah Konstitusi gagal memenuhi harapan dan mengembalikan marwahnya sebagai benteng konstitusi dan juga demokrasi. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum legislatif, mereka harus paling tidak menjaga dua hal. Pertama, penalaran hukumnya harus lebih baik, harus konsisten, memaknai hukum sebagai keadilan, tidak hanya undang-undang. Dan yang kedua, mereka harus bersih betul dari potensi benturan kepentingan. Bivitri juga menambahkan, selain dibutuhkan penalaran hukum yang baik serta bersih dari berbagai kepentingan, perbaikan standar rekrutmen hakim menjadi penting agar kualitas negarawan dapat dimaksimalkan, sehingga MK mempunyai hakim yang memiliki integritas dan juga rekam jejak yang baik. Panjang jalannya sidang terkait sengketa hasil Pilpres 2024, kita bisa melihat kredibilitas lembaga-lembaga yang menangani pesta demokrasi. Namun yang terpenting adalah siapapun yang terpilih haruslah benar-benar menjalankan amanah rakyat untuk membuat Indonesia lebih sejahtera, bukan hanya sekedar memikirkan kekuasaan semata. Nova Nayantaka, Baramaestro.